Shalom, hari ini kita bertemu kembali. Nama saya Anto dan kita mau ngobrol sama Pak Samuel sebagai dosen STT Pelita Bangsa Pasar Baru. Dan ada beberapa pertanyaan yang kita pertanyakan sama Pak Samuel dan tentang Kristus. Itu Esa, mengapa harus ada 3 pribadi? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah 3 itu satu atau satu itu 3? Kalau satu, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kalau berdoa, dan apakah Tritunggal itu digambarkan sebagai apa? Ini pertanyaan yang cukup baik banget ya. Iya, Pak. Karena ini adalah keresahan semua orang sebenarnya. Jadi pertama-tama tapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan dulu. Jadi gini, banyak orang di luar sana berpikir bahwa orang Kristen itu yang mendesain Allah Tritunggal. Ya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Itu adalah kekeliruan berpikir. Jadi seakan-akan gini loh. Kita ini adalah yang kita nih yang mendesain sedemikian rupa. Oh, jadi Allah itu seharusnya Tritunggal kayak gini. Enggak. Kita menemukan Tritunggal di dalam Alkitab. Jadi kita bukanlah yang mendesain Allah Tritunggal, tapi kita hanya menemukannya di dalam pembacaan Alkitab. Jadi bukan kita yang mendesain. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa harus ada 3 pribadi? Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang berbahaya. Kenapa? Kalau ada kata mengapa harus ada 3, berarti seakan-akan kita yang mendesain 3 pribadi itu, atau kita yang mengarang-arang. Sedangkan Allah Tritunggal itu bukan manusia yang mendesain, bukan gereja yang mendesain, tapi itu ditemukan dari Alkitab. Alkitab itu adalah wahyu. Wahyu atau pengenalan diri Allah. Di dalam Alkitab menjelaskan, mungkin tidak ada ayat satu ayat spesifik yang menggambarkan itu, tapi kita bisa melihat secara keseluruhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu bahwa ternyata Allah memang esensinya satu. Tetapi di dalam satu itu ada 3 pribadi. 3 pribadi. Dan bagaimana kita menggambarkannya? Saya harus bilang tidak bisa. Tidak bisa Allah Tritunggal digambarkan dengan apapun. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang memiliki satu esensi dan 3 pribadi. Jadi gini, kamu satu esensi, satu pribadi. Ya. Saya satu esensi, satu pribadi. Bapak videografer kita satu esensi, satu pribadi. Ya. Berarti kita di ruangan ini ada 3 esensi, 3 pribadi. Ya. Ini satu handphone. Ya. Ini 2 handphone. Ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan di dalam bahasa Inggris ini akan lebih jelas. Kalau barangnya cuma satu, itu biasanya cuma misalnya mobil itu bahasa Inggrisnya kan car. Kalau cuma satu, car. Tapi kalau banyak jadi cars, ada bedanya. Ada tambahan S di belakangnya kan kalau bahasa Inggris. Nah, jadi yang kita ngerti adalah kalau misalkan kita berbuat seperti ini, kita nanti menjadi pribadi. Tapi kalau Allah, dia satu esensi tapi 3 pribadi. Kok bisa? Kita nggak pernah bisa mendescribe ini dengan jelas. Karena memang tidak ada satupun di dunia ini yang bisa sama dengan Allah Tritunggal. Itulah mengapa kita percaya alasan saya secara pribadi. Mengapa saya percaya kepada Allah Tritunggal? Kenapa saya percaya dengan Kristen? Kenapa? Karena sejatinya Allah itu berbeda dengan ciptaan jika demikian. Kalau misalkan misalnya ada yang setara dan Allah bisa digambarkan dengan contoh yang ada di bumi ini, maka dia sebenarnya sama aja kayak ciptaan. Tapi Allah ternyata karena satu esensi 3 pribadi, jelas dia berbeda dengan ciptaan kan? Ya. Tidak ada yang sama dengan ciptaan apapun. Itulah mengapa saya secara pribadi percaya kepada Allah Tritunggal. Dan Kristen tentu percaya dengan Allah Tritunggal. Karena semua Allah lain atau ilah itu semua percaya dengan ada namanya monoteisme. Ya. Ada namanya politeisme. Monoteisme kan satu Allah, satu pribadi, satu esensi, satu pribadi. Politeisme banyak esensi, banyak pribadi. Oh iya. Jadi kan sebenarnya monoteisme, politeisme kan itu sama aja. Karena yang politeisme menghitung satu, sedangkan yang mono hanya satu. Ini satu esensi, satu pribadi, yang ini ada banyak esensi, banyak pribadi, satu. Sebenarnya jadi sama aja. Jadi semua ilah-ilah atau Allah-Allah lain
Itu sama aja semua. Yang beda hanyalah Allah kita. Satu esensi, tiga pribadi. Itulah mengapa kita percaya dengan Kristen. Dan kalau gitu, kenapa Yesus berdoa? Ya. Nah, permasalahan terbesar, salah satu permasalahan terbesar orang Kristen adalah menganggap doa itu hanya sebagai permohonan orang yang rendah kepada yang lebih tinggi. Padahal berdoa di dalam Alkitab bicara tentang relasi. Kalau kita bicara tentang relasi, maka kalau kita bilang Yesus berdoa kepada Bapa, artinya apa? Yesus berelasi kepada Bapa. Ya. Bapa berelasi kepada Yesus. Makanya kenapa teologi kita berdoa di dalam banyak orang Kristen kacau, karena menganggap doa itu hanya bentuk permintaan dari seorang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Dan kita ketika membandingkan itu dengan Yesus, Yesus bilang, dia berdoa kepada Bapa, seakan-akan kita berpikir dia sedang minta, dia lebih rendah secara esensi daripada Bapa. Tidak. Dia di dalam Alkitab dijelaskan doa itu adalah komunikasi. Dan itu bicara tentang relasi. Jadi dari situ kita jadi ngerti apa? Allah Tritunggal adalah Allah yang berelasi. Demikian juga kita manusia adalah manusia yang berelasi dengan Allah dan juga dengan sesama kita manusia. Ada beberapa pertanyaan juga sih seperti begitu. Tapi ada salah satu orang dia berkata, kan dia tuh kenapa harus dia berdoa? Kan dia tuh nggak, kalau Tuhan itu nggak perlu berdoa karena dia yang maha kuasa dan dia maha tahu juga. Nah, kalau Tuhan tidak perlu berdoa, dia maha kuasa dan dia maha tahu. Kenapa? Pertama kita harus membedah kenapa ada orang berpikir seperti itu. Ya. Satu, karena dia tidak menganggap Allah itu satu esensi, tiga pribadi. Paham nggak? Jadi dia menganggap Allah itu tunggal. Misalnya kamu tunggal, kamu aja. Ya ngapain kalau Allah itu tunggal? Ya ngapain ada berdoa? Betul nggak? Kalau dia berdoa berarti kan dia kayak dalam tanda kutip gila, ngomong sendiri. Ya. Tapi kalau Allah di dalam kekristenan satu esensi, tiga pribadi. Ada kamu, ada saya. Ya. Kita ngapain? Kalau kita bilang kita ada relasi, kita ngapain? Ngobrol. Ya. Makanya doa itu ngobrol. Itulah mengapa teologi berdoa di dalam kekristenan itu beda dengan agama lain, atau bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Allah. Berbeda. Kenapa? Karena kita melihat doa itu relasi. Seperti Yesus berdoa kepada Bapa, demikian kita berdoa kepada Yesus. Jadi ini bukan hanya sekedar yang rendah datang kepada yang tinggi, tapi ini relasi. Oh, berarti orang-orang yang di luar sana, berarti yang tidak percaya dengan Kristus pasti tidak akan selamat atau gimana? Betul, tidak selamat. Kenapa? Karena tidak ada relasi. Oh, gini ya Pak. Aman? Aman Pak.